Nah, ini dia. Disinilah Rasulullah mengajak para sahabat untuk merayakan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini di sini. Baik, setelah kita sudah putar-putar ya di sekitar kampungnya para sahabat yang bertetanggaan dengan Rasulullah. Nah, sekarang kita akan menuju satu tempat yang menjadi tempat sholat Id Nabi Muhammad SAW. Dimana kita ketahui namanya sholat Id itu disunahkan sholat di mana? Di lapangan. Nah, lapangan. Maka mungkin kita akan bertanya ya, lapangan ya, sholat di lapangan, lapangan bola atau lapangan tenis atau lapangan kuda atau lapangan apa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, jawabannya mari kita cari tahu. Intinya itu. Oke, sekarang kita sudah tahu ya bahwasanya kota Madinah ini yang sekarang luasnya sekitar 9 hektar kalau nggak salah. Kalau nggak salah 9 hektar. Dimana 9 hektar ini merupakan satu kawasan yang lumayan luas lah ya untuk ukuran sebuah pemukiman. Maka disinilah para sahabat berkumpul ya bertetanggaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat hari besar Islam, Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat ini menuju satu tanah yang luas, tanah yang lapang, ya. Ya bisa dianggap karena di luar pemukiman, ya maka di luar kota Madinah disebut seperti itu. Meskipun sekarang ya kota Madinah ini sekarang kan merupakan provinsi ya. Provinsi sehingga luas cakupan wilayahnya. Namun juga tetap Madinah ya ada batasan-batasan tanah haram Madinah. Sebagaimana kota Mekah yang menjadi provinsi, ya ada batas tanah haram kota Mekah ya. Meskipun wilayahnya pasti sangat luas yang termasuk ke dalam provinsi Mekah atau provinsi Madinah yang jauh melebihi daripada batas-batas tanah haramnya seperti itu. Ya kita jadi sedikit bisa mengetahui lah seperti itu. Nah dulu pemukiman para sahabat di tanah yang sekarang penuh berkah ini ya karena buat sholat para kaum muslimin seluruh dunia. Maka dulu Rasulullah memilih satu tempat ya yang dijadikan beliau sebagai tempat untuk merayakan untuk berkumpul merayakan hari besar kaum muslimin waktu itu, yaitu hari raya. Ada hari raya Idul Fitri, ada Idul Adha seperti itu. Dan tempatnya ini kalau kita ukur jarak dari Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi ini ya, kompleks ini ada rumah Abu Bakar, rumah Umar. Itu jaraknya jalan mungkin sekitar berapa menit nanti ya? Mungkin 3 menit jalan lah, 2 menit jalan. Sekitar jarak mungkin 150 meter ya. Nanti kita coba lihat di Google Map. Baik sahabatku, pastikan sudah mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya untuk informasi video terbaru dari saya.
Semoga Allah menjadikan kita insan yang bermanfaat bagi agama dan sesama. Amin 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 ya robbal alamin. Dan selamat menyaksikan kembali. Ini dia di depan saya ya. Ada masjid-masjid bersejarah. Bisa terlihat. Ini bernama Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Bagi yang sudah pernah berkunjung ke Mekah Madinah, pastinya tidak asing karena pernah diajak, insya Allah seperti itu. Bagi yang belum pernah ke sini ya, mudah-mudahan video saya bisa mewakili kunjungan tersebut. Dan mudah-mudahan segera Allah mampukan untuk mengunjungi Mekah dan Madinah. Oke, sekarang kita menuju ke tempat sholat Id Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi ini berada di ujung sebelah timur, ya sebelah timur, sebelah barat ya. Iya sebelah barat, kan matahari kan terbit dari timur ya. Ini ada di pintu nomor 6. Pintu nomor 6. Pintu nomor 6. Nah, ini keluar daripada tembok Masjid Nabawi. Di sini suasananya itu indah lah. Ya nggak ada yang nggak indah ya di Madinah ya. Nah, di sini menyesuaikan dengan model bangunannya ini yang masih model bersejarah ya. Yaitu ini model Turki seperti ini ya, dengan karakter kalau masjid-masjid Turki itu menaranya seperti ini, terus warnanya seperti ini, banyak kubah-kubahnya, kubahnya berlapis-lapis, itu ciri khas masjid Turki. Nah ini dia Taman Ghamamah. Disinilah Rasulullah mengajak para sahabat untuk merayakan hari raya Idul Fitri, ya, membuka hari raya tersebut dengan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini di sini ini. Dan Rasulullah juga bersabda waktu itu bahwasanya hada majma'una wa mastam toruna wa lupa ya saya ini teksnya. Jadi ini adalah tempat kami berkumpul, tempat kami meminta hujan, tempat kami merayakan hari besar kami untuk Idul Fitri kami dan Idul Adha kami. Ini adalah tempat kita berkumpul, dan di sini adalah tempat kita merayakan hari besar kita, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di mana di sini tidak akan didirikan falatubna alaihi labnatun wa khimatun, dan tidak akan dibangun di sini rumah ataupun pemukiman. Makanya sekarang pun tidak ada ya. Khusus di sini menjadi Masjid Ghamamah. Dan itu menjadi Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada lagi Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi ngumpul di sini. Ngumpul di sini. Jadi di sini pula selain Rasulullah sholat Idul Fitri di sini dan Idul Adha, juga Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat istimtor ya, sholat minta hujan, untuk sholat minta hujan atau sholat istisqa di sini. Dan saat sholat istisqa ini ya, setelah mengangkat tangan ke atas langit untuk berdoa,
meminta hujan, maka datanglah awan ya yang menutupi para sahabat dan para Rasulullah ya. Awan hitam ini disebut ghamamah. Maka kemudian turun hujan sebagai bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala atas doa dan sholat Rasulullah dan para sahabat, sehingga masjid ini dinamai Masjid Al-Ghamamah. Ini komplek disebut Komplek Al-Ghamamah, Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Selain Al-Ghamamah, karena ini merupakan tempat yang digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka juga disebut juga dengan Masjid Al-Mushalla ya, Masjid Al-Mushalla. Masjid Al-Mushalla, mushalla adalah namanya, artinya adalah tempat sholat ya, mushalla, tempat sholat ya. Ini dia, tapi yang terkenal namanya Masjid Ghamamah. Jadi Al-Mushalla atau Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah karena digunakan untuk sholat istisqa ya. Al-Mushalla ya karena digunakan sebagai tempat sholat saat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, sekarang saya akan bermain-main dulu dengan para dara-dara manis kota Madinah. Ini adalah dara-dara manis kota Madinah. Kita nggak bawa bahan makanan, canda-canda saja. Bagi para pecinta merpati, ini kira-kira jenis apa nih? Jenis doro opo ini? Meskipun sepi pengunjung, tapi tetap ramai merpati, cukup mewakili lah. Oke. Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, maka silahkan klik tombol subscribe, lonceng juga komentarnya, dan silahkan share ke media sosial sahabat sekalian. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.